Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu, yang tentu saja dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat Hari Ibu, matur nuwun kepada para ibu yang telah mendidik kami, mendidik anak-anak untuk bisa bermanfaat untuk kepentingan yang lebih besar dan memberikan dan menjadikan serta mendedikasikan waktu untuk mendidik kami sehingga kami menjadi orang-orang yang saat ini sedikit banyak mampu untuk mengambil peranan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tentu dalam hal ini negara mempunyai perhatian besar terhadap kaum ibu, dan tentu saja saya tetap sangat yakin bahwa negara ini juga mempertimbangkan nilai-nilai agama. Karena di dalam agama, di dalam Al-Quran itu ada surat Maryam, ada surat An-Nisa. Itu membahas tentang bagaimana perempuan, bagaimana kaum ibu. Dan ada pula Kanjeng Nabi yang sampai diprotes oleh kaum ibu karena perlakuan yang menurut mereka kurang adil di surat At-Tahrim. Atau mungkin ada pula yang terkondisi ketika protes tadi dikondisikan, ini di surat Al-Mujadilah atau surat Al-Mujadalah, tentu saja memberikan perhatian bahwa ketika Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW waktu itu sampai mengharamkan madu, ini di surat At-Tahrim yang tadi saya sebutkan, tentu saja memberikan perhatian kepada kita betapa pentingnya kondisi seorang ibu yang mendidik kita, yang mengandung kita, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, mengandung kita berat di atas berat dan menyusui selama 2 tahun. Ini membuktikan bahwa jasa seorang ibu tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Dan kita harus meyakini bahwa harus benar-benar berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Al-Quran juga menyampaikan, setidaknya kita ini waqadha rabbuka alla ta'budu illa huwa bil walidaini ihsana. Sebagaimana tentu ada 3 hal yang kalau kita beramaliah, yang 3 hal ini amaliah berantai, kalau satu ini tidak kita laksanakan, maka yang lain pun akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah anishkurli wali walidaika. Kita harus bersyukur pada Allah dan bersyukur pada orang tua. Tentu ada juga yang menyampaikan ridallahi fi ridal walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Ridhonya Allah itu terpampang juga dengan ridhonya orang tua, dan kebencian Allah itu juga tercermin pada kebencian orang tua. Maka tentu saja dalam kesempatan ini kita mengkondisikan, mengajak pada generasi yang bisa mendengarkan konten ini, mari kita perbaiki, kita berbakti kepada ibu kita yang telah mendidik kita tanpa batas, tanpa lelah, tanpa merasa capek. Tidak ada sesuatu yang bisa menggantikannya. Bahkan ketika ada sahabat Nabi yang menanyakan, wahai Kanjeng Nabi, siapa yang di dunia ini harus saya berbuat baik? Kanjeng Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah?
ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Karena sahabat ini mungkin juga tidak puas, loh kok 2 kali kok ibumu terus gitu. Rasulullah masih menjawab, ibumu. Lalu kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Sehingga inilah yang tentu saja menjadikan kita perlu mawas diri dan introspeksi. Perbaikilah kondisi, berkomunikasi, berinteraksi dengan ibu kita. Apapun kondisinya, senyampang itu masih penting. Minimal kalau kita belum bisa memberikan apa-apa, tentu saja kita jangan menyakiti hati beliau. Terlalu mudah mungkin kalau disampaikan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Karena negara ini sudah mempunyai andil berat dan besar untuk mengedepankan ibu sebagai kondisi terdepan. Karena kita ketahui bahwa kalau pusat pemerintahan itu namanya ibu kota, bapak kota belum ada. Jari kita yang paling baik kondisinya untuk bisa menandai jempol itu namanya ibu jari. Dan banyak lagi istilah-istilah yang menggunakan kalimat ibu. Kalau di Jawa, itu adalah istilah simbok. Ngisi, bisa diisi sesuatu, tapi juga mau nomboi. Misalnya anak kekurangan apa, jarang sambat kepada bapak. Mungkin yang disambati adalah ibu. Bu, ini saya besok kurang ini, kurang ini, kurang ini. Selelah-lelah ibu, secapek-capek ibu, ibu akan memperjuangkan untuk nutupi kekurangan anaknya. Inilah yang tentu saja patut kita apresiasi. Dan tentu saja menjadi bekal kita, apalagi ini sudah bulan Jumadil Akhir, yang tentu saja kita sebagai anak harus banyak mendoakan pada orang tua, terutama ibu kita dan kedua orang tua kita. Karena ketika kita taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul. Dan kita bersyukur kepada orang tua, maka juga harus diimbangi bersyukur kepada Allah. Tidak diterima orang yang hanya bersyukur pada Allah, tapi tidak bersyukur pada orang tua. Dan tentu saja, mari kita doakan orang tua kita agar diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, umur yang barokah, umur yang panjang, dan bisa melaksanakan cita-cita yang belum bisa dilaksanakannya. Dan setidaknya dalam hal ini, mari kita upayakan, terutama kepada generasi-generasi muda, untuk peduli terhadap kaum ibu. Maka kita ini adalah negara kepulauan, dari kata empu dan laut. Empu itu adalah orang yang membuat keris atau senjata, laut adalah melaut pada lautan ilmunya Allah. Maka proses seperti ini perlu kita berikan pengertian. Anak kita tidak hanya sekedar kita beritahu tentang bagaimana mencari duit, mencari uang, tapi juga harus mencari ilmu dan bagaimana adab kepada orang tua. Bagaimana simbol sopan santun, bagaimana simbol orang-orang yang menghormati kepada orang yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda. Ini tentu perlu dikondisikan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mensikapkan. Mari kita beramal yang baik dan jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita. Kedua orang tua kita atau ibu kita yang telah melahirkan kita. Dan saya juga nyuwun maaf, nyuwun pangapunten, minta maaf kepada ibu saya dan yang lainnya yang tentu mungkin belum bisa untuk berbakti secara baik, belum bisa memberikan kebaikan-kebaikan sesuai dengan harapan, tetapi semoga dengan hadirnya kami sebagai anak-anak ini tentu saja tidak menjadi pemberat amaliyah, tidak menjadi penghambat
untuk orang bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Dan ke depan minta doanya juga semoga kita menjadi anak yang mampu berbakti, auladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mampu dan mau mendoakan orang tuanya. Ini yang lebih penting, dan semoga di peringatan Hari Ibu nanti tanggal 22 Desember ini tentu para ibu akan mendapatkan kesempatan-kesempatan berperan lebih banyak dalam pembangunan, lebih banyak mengapresiasi pembangunan dan berperan lebih besar dalam pembangunan, sehingga kita akan bisa mendapatkan kondisi-kondisi yang lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Tentu kita masih ingat ada Nian mengatakan kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itu membuktikan bahwa ibu kita mendidik kita tanpa pamrih, tanpa balasan, tanpa mengharapkan imbalan atau apapun. Tapi kita sebagai anak juga harus mengerti, sebisa mungkin kita harus mandiri lebih cepat, berkarya lebih cepat, mengkondisikan keilmuan lebih cepat, agar ilmu kita bermanfaat dan hidup kita bisa bermanfaat, supaya orang tua kita bangga mempunyai anak seperti kita. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak, para netizen yang telah like, subscribe, share, dan komen terhadap channel ini. Semoga atas dukungan, doa, semangat dari panjenengan semua, channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, dan tentu akan bisa bermanfaat untuk semua pihak. Dan semoga Allah membalas kebaikan panjenengan semua dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, dimudahkan rezekinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebaikan kita fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.